Pungutan di sekolah. Rasanya isu ini nggak ada habisnya ya. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih dalam sebuah kasus yang lagi rame banget di Darmasraya. Dan ternyata, ini bukan cuma soal uang loh, tapi juga soal masa depan pendidikan di sana. Nah, ini dia kata kuncinya. Laporan ini datang terus-menerus, dan sumbernya itu dari masyarakat langsung. Jadi ini bukan cuma keluhan satu atau dua orang, tapi udah kayak gelombang keresahan. Artinya, ini masalah yang mungkin udah lama banget dirasain, dan sekarang orang-orang baru mulai berani buka suara. Jadi, gimana sih ceritanya kok masalah ini bisa jadi sebesar sekarang? Yuk kita coba telusuri balik ke laporan pertama yang jadi pemicunya. Semuanya itu berawal dari satu titik. Tepatnya di sebuah madrasah Thanawiyah Negeri, gara-gara ada laporan soal pungutan komite. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ternyata laporan yang satu ini cuma jadi puncak dari gunung es. Begitu pintu ini kebuka, laporan-laporan lain langsung membanjir. Dan benar aja, dari satu laporan itu, masalahnya langsung boom, meledak kemana-mana. Ternyata ini bukan cuma terjadi di satu sekolah. Coba kita lihat deh, seberapa luas penyebarannya. Nah, yang menarik di sini adalah seberapa cepat masalah ini membesar. Ini seolah-olah kayak banyak orang tuh udah lama ngerasain hal yang sama, tapi mungkin masih ragu buat bersuara. Begitu ada satu yang berani, yang lain jadi ikut terpicu. Dan lihat deh cakupannya, ini bukan lagi soal madrasah aja. Masalahnya udah merembet ke semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, sampai SMA negeri. Wah, kalau udah begini, ini bukan lagi masalah satu sekolah, tapi udah jadi masalah sistemik kan? Nggak cuma jenjang sekolahnya yang macam-macam, bentuk pungutannya juga beda-beda. Ada yang pakai istilah SPP, iuran komite, biaya pembangunan, dan banyak lagi nama-nama lainnya. Justru keragaman istilah ini yang bikin masalahnya jadi makin kompleks dan susah diurai. Oke, melihat masalah yang udah seluas dan serumit ini, pertanyaan paling besarnya adalah, terus siapa dong yang harusnya bertanggung jawab? Siapa yang mestinya mengawasi sekolah-sekolah ini? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Pertanyaan ini penting banget buat kita pahami. Kalau masalahnya terjadi di SD, SMP, dan SMA sekaligus, kita harus lapor atau ngadu ke siapa? Nah, ini dia nih yang sering bikin bingung. Dan inilah sumber kerumitannya. Kita nggak berurusan dengan satu lembaga, tapi 3 lembaga yang berbeda. Coba diperhatikan, untuk SD dan SMP, itu wewenangnya ada di pemerintah Kabupaten Darmasraya. Tapi, untuk madrasah, itu di bawah Kementerian Agama. Beda lagi untuk SMA dan SMK, itu wewenangnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kebayang nggak sih betapa sulitnya melakukan pengawasan yang terkoordinasi kalau wewenangnya terpecah-pecah begini? Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Sekarang, yuk kita coba sambungin semua titik ini. Apa sih dampak nyata dari semua laporan ini buat daerah secara keseluruhan? Percaya deh, ini dampaknya jauh lebih besar dari sekadar soal uang. Ini udah menyangkut masa depan. Ini dia poin krusialnya. Masalah pungutan ini bukan cuma merugikan orang tua murid, tapi bisa mengancam kemajuan seluruh daerah lewat sesuatu yang namanya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Mungkin kedengarannya teknis ya, tapi ini penting banget. Jadi apa sih sebenarnya IPM itu? Gampangnya gini deh, IPM itu kayak rapornya sebuah daerah. Rapor ini ngukur 3 hal utama, kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup warganya. Nah, pendidikan, yang salah satunya dilihat dari berapa lama orang bersekolah, adalah pilar utama dari rapor ini. Logikanya sangat jelas kan, pendidikan itu hak. Kalau ada pungutan-pungutan yang jadi penghalang yang bikin orang tua berat buat menyekolahkan anaknya, artinya akses pendidikan jadi terganggu. Nah, kalau akses terganggu, angka partisipasi sekolah bisa turun, dan otomatis skor IPM daerah itu pun ikut terancam. Jadi, kita harus melihat masalah ini dari kacamata yang lebih luas. Ini bukan lagi sekedar isu administratif soal pungutan di sekolah. Ini adalah isu fundamental tentang bagaimana kita memastikan setiap anak bisa mendapatkan haknya demi membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan seluruh komunitas di masa depan. Dan perlu kita ingat, cerita ini belum selesai. Pihak yang pertama kali mengangkat isu ini udah berjanji akan terus mengawal kasusnya dan menampung suara masyarakat. Jadi ini adalah situasi yang masih sangat mungkin berkembang. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kalau masalah seperti ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak ditangani sampai tuntas, bukan cuma skor IPM yang jadi taruhannya, tapi juga generasi masa depan Darmasraya itu sendiri. Apa yang akan terjadi pada mereka? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh semua pihak yang punya kepentingan.